Big Bangers, kita lanjutkan cerita tentang anak-anak muda kreatif yang memulai bisnis mereka dengan cara yang kreatif. Dan anak muda yang akan kita undang berikutnya adalah anak Bali juga. Untuk itu, sebelum kita panggil sang tokoh muda ini, mari kita simak dulu snapshot berikut ini. Tak melulu menawarkan keindahan alam, Iputu Wiraguna, pemuda kelahiran Desa Yembang, Jembrana, Bali, mengembangkan konsep pariwisata yang diberi nama Five Pillar Foundation. Five Pillar Foundation merupakan sebuah platform community development yang berfokus untuk membantu masyarakat lokal di Bali Barat dalam meningkatkan taraf hidup mereka dengan cara mengembangkan kesempatan berbisnis melalui bidang pariwisata. Five Pillar Foundation menghubungkan komunitas global dengan komunitas lokal melalui pariwisata dalam bentuk tur berkunjung ke desa-desa yang telah bergabung menjadi mitra. Setiap orang yang mengikuti program tur ini dikenakan biaya $70 Amerika Serikat. Mira yang lulusan D1 Perhotelan ini bekerja sama dengan para kepala desa untuk mengelola hasil donasi yang kemudian dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan penduduk desa. Bagaimana kalau kita langsung panggil aja? Ya, mari kita berikan aplaus untuk Wira. Ya, Wira, terima kasih. Ya, silakan duduk. Asli dari mana? Asli dari Bali Barat namanya. Bali Barat. Bali bagian persisnya di mana itu? Di Kota Negara. Namanya Kabupaten Jembrana. Jembrana. Ini menarik karena ada kegiatan community development. Yes. Kemudian ada Five Pillars Foundation. Boleh tahu apa sih kegiatanmu yang sebenarnya nih? Kenapa namanya Five Pillar dulu? Iya. Itu adalah filosofi kita bekerja. Jadi Five Pillar adalah 5 fokus. Ada ekonomi, ada sosial, ada lingkungan, pendidikan, dan budaya. Jadi itu nama filosofi kita bekerja. Ini bentuknya PT atau komunitas? Sekarang kita masih NGO, oke. non-profit. Baik. Tapi karena kita masih mengembangkan community, mengembangkan masyarakat, banyak bertemu pedesaan segala macam. Iya. Jelaskan non-profit. Mungkin ke depan kalau kita udah ada beberapa produk, mungkin kita bisa jadi for profit juga. Ada 2 hal. Oke, menarik. Apa yang dilakukan oleh teman-teman di dalam Five Pillars ini? Kalau sekarang kita ada 2 macam program. Ada program lokal, ada program global. Kalau program lokal kita contoh ada Positive Talk namanya. Positive Talk. Untuk mewadahi anak-anak muda, itu kita sharing skill, sharing expertise gitu. Yang kedua, kita mengembangkan dev community di Jembrana. Saya lagi membimbing bahasa, karena banyak sekali dev community tunarungu, belum bisa ABCD. Jadi kita belajar bareng di sana. Pakai bahasa apa? Bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Ya. Kemudian yang ketiga, kita ada, mulai bulan Juni kita ada kelas belajar Jembrana namanya. Jadi kita ada beberapa guru volunteer, mungkin orang-orang yang sudah balik ke desa, yang punya ahli di bidang apa, internet marketing, itu yang kita undang untuk mengajari anak-anak muda. Nah, untuk global, inilah funding kita. Nah, untuk global, sekarang kita lagi pengembangan pariwisata desa. Jadi kita mengembangkan potensi-potensi apa saja yang ada di desa-desa, itu mau produk apapun yang sudah dikerjakan oleh penduduknya masing-masing. Wira tadi nunjuk di sini, ini adalah apa? Ini beberapa produk dari desa-desa yang saya bawa. Hasil dari desa-desa? Dari desa sendiri. Iya. Ya, dari, apa ini? Ini sebenarnya dari desa Baluk. Ini beda ya produknya. Jadi ini dari pilingan koran-koran seperti ini. Ini apa yang ini? bikin. Nah, ini serat kelapa. Oh, saya kira wig ini. Ini serat kelapa, jadi teman ada memberdayakan ibu-ibu juga, itu dikirim ke Cina. Yang ini. Oh, ini sudah diekspor ini? Sudah diekspor. Itu desa. Untuk apa ini? Kalau di Cina paling untuk tempat tidur, jog gitu. Kalau di sana diekspor untuk? Nggak tahu sih, untuk jog. Untuk jog juga ya, jog mobil ini ya? Ya, nah kalau ini dari pilingan koran bekas. Oh, ini koran ini tadi? Iya, koran bekas dipiling-piling sama temennya. Oh, ini koran ini? Ya. Baru dicat. Saya pikir dari kayu yang mahal ini. Bukan. Ini koran bekas ini pasti ya? Ini tahu Mas Bang, apa ini? Mas and Bang, iya. Mas Bang. Nggak jelas saya posisinya ini ya. Kamu mau lihat ini anak muda, orang tua, atau apa yang nggak jelas ya. Terima kasih ya. Oke. Kenapa? Apa kamu bilang apa? Jadi ini adalah tempat wadah orang Bali untuk kepura. Ya, jadi wadahin buahnya, bukan wadahin ini.
Wadahin buah-buahan. Tunggu, ini biasanya kalau sebelum digantikan oleh koran ini biasanya dari bahan apa ini dibuat? Kayu biasanya, Kayu. atau dari pis bolong atau uang kepeng, Iya. itu ada banyak. Nah ini produksi di sana, jadi intinya kita bukan menjual produknya, Iya, kita tapi? menceritakan untuk orang-orang internasional berkunjung melihat produksinya. Karena di belakang ini teman saya ini membuat gini untuk menolong orang-orang HIV contohnya. HIV AIDS gitu atau HIV Jadi aja? dia memberdayakan orang-orang HIV bikin kayak gini. Jadi itu adalah sebuah aktivitas yang sangat positif yang ada di desa, yang simple tapi impact. Iya, tapi dampak yang terlihat langsung dengan aktivitas yang dilakukan oleh Five Pillars ini apa? Nah kalau sekarang kalau dampak lokal sih pertama masyarakat termotivasi. Kita sekarang udah kerjasama dengan beberapa desa sih, 4 desa. Jadi di desa ada jamur, kemudian ada ular kobra, ada kayak gini. Jadi mereka tuh kalau di masyarakat sendiri kan nggak ada yang care, nggak ada yang peduli. Tapi kalau orang-orang internasional pedulinya minta ampun. Nah dari sana kita buat kayak tour, kita community based tourism jadinya. Itu melibatkan masyarakat. Bagaimana caranya masyarakat sendiri yang benefit langsung. Udah Yang ada berapa benefit desa nih yang di Sekarang kalau sebenarnya global? udah banyak, tapi yang paling fokus ada 4 desa. Ya di Jembrana sendiri karena pilot project masih di West Bali. Daerah sana. Iya. Jadi tingkat kesejahteraan. Jadi ini turis datang ke sana, turis digiring ke sana. Bagaimana mempromosikan agar turis mau datang? Dengan cara apa ya? Sedikit cerita, Iya. Bali Barat tuh nggak ada suaranya sama sekali. Tourism, no tourism. Tidak ada turis karena pertama jarak jauh sekali, 4 jam perjalanan. Dari mana? Udah meler dari Ubud contohnya. Udah meler. Dari Ubud contohnya Kamu kan. mengeluh terus aku lihat ya. Oke. Sering ngomong sama orang desa. Oh soalnya. iya. Dari Ubud Dari Ubud kalau ke sana sekitar 3 jaman. 3 jam. Kalau dari Denpasar, Kalau Denpasar kalau macet dikit 4 jaman. kalau dari Papua berapa jam? Oke, intinya Bali Barat ya, ini kurang berkembang ketika itu ya. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan semacam ini, kesejahteraan apa yang langsung terlihat di masyarakat sekarang ini? Pertama kita mencari masyarakat yang sudah positif mindset. Intinya mereka udah care dengan perkembangan tourism sekarang dan mereka mau membuat hal-hal positif seperti ini. Iya. Jadi mereka pertama termotivasi. Yang kedua mereka dapat promosi internasional. Kemarin aja kita kedatangan majalah terbesar keempat dari Korea, itu interview langsung masyarakat di sana. Contohnya seperti itu. Yang Dan kita sekarang udah masuk ke acara yang paling hebat di dunia namanya Big Bang Show. Ya, Yoris, saya selalu tertarik untuk bertanya ke Yoris tentang kreativitas anak-anak muda sekarang karena Yoris bergaul dengan mereka. Apa sebenarnya unsur-unsur yang paling penting untuk mendukung kreativitas yang lahir seperti yang dilakukan Wira dan teman-teman ini? Ya sebenarnya ya, seperti yang biasa saya bilang, ini adalah sensitivitas gitu ya. Dibandingkan dia mengeluh, bilang bahwa wah di Bali Barat nih susah, hanya ngeliat yang negatif-negatifnya aja, dia memulai dari langkah kecil pastinya kan. Satu langkah demi satu langkah, sehingga sekarang bisa seperti ini. Yang saya penasaran, Wira ini sebenarnya sekolahnya apa? Wah, saya baru 22. Sebenarnya dulu impian saya belajar bahasa Inggris dan dapat karena hanya sekolah 3 bulan di hospitality. Maunya berangkat ke pesiar. Anak-anak muda kebanyakan berangkat ke pesiar. naik Itu yang kapal saya pesiar. sedihkan. Oke, dapat saya kerja di kota di Bali Selatan, bekerja di restoran. Oke, dapat belajar bahasa Inggris di sana, sudah bisa. Dan di sana saya melihat kesenjangan. Di Tunggu desa, dulu, pertanyaannya sekolahnya apa? sekolahnya tourism. Iya. Ini biasa dia langsung mau masuk ke desa aja terus. Oh ya, Tourism. ini ya, tourism diploma, Hospitality, D3. diploma 1. Oh diploma 1, D1 loh. Mbak. D1 ya. D1 Tapi gagasan, jadi ide itu lahir dari siapa aja. Nggak peduli pendidikannya apa, nggak peduli perekonomian seperti apa. Tapi kalau ide kreatif ini dieksekusi, hasilnya seperti ini. Nah, dengan apa yang Wira lakukan bersama teman-teman tentu sekarang ini, manfaat untuk Wira sendiri apa? Karena saya punya janji dulu, saya harus balik ke desa lagi. Dan karena dulu ya bekerja sama bos, saya membuat bos senang. Tapi masyarakat dan keluarga saya, waktu udah nggak ada dengan mereka kan gitu contohnya. Nah sekarang impian saya sudah tercapai dan mengembangkan orang-orang karena kita punya target. Jadi 3 tahun ke depan bagaimana caranya masyarakat sendiri sudah bisa running sendiri. Jadi saya bisa mengembangkan di daerah lain lagi. Baik, terima kasih Wira sudah hadir di Big Bang Show. Semoga berikutnya ada desa-desa lain yang
Wira dan teman-teman masuk di sana untuk pemberdayaan masyarakat di desa supaya mereka menjadi tujuan wisata ya. Sukses buat Anda. Berikutnya kita akan kehadiran tamu-tamu istimewa. Masih ada 2 tamu berikutnya yang tentu akan berbagi inspirasi berkaitan dengan bagaimana berbisnis dan berdampak sosial. Do more, do good, Big Bang.